ada 136 gugatan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sengketa Pilkada 2020 yang baru lalu. Ini berarti lebih dari 50% dari daerah yang melakukan pilkada serentak 9 Desember lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya apa motivasi dan sebab dilakukannya gugatan MK tersebut dan bagaimana kemungkinan berhasilnya? Mari kita simak bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan berbicara mengenai masalah sengketa pilkada dan gugatannya melalui Mahkamah Konstitusi. Dari 136 daerah tersebut terdiri atas 7 provinsi, kemudian 14 kota, dan 115 kabupaten di seluruh Indonesia. Dan gugatan ke MK ini merupakan rekor tertinggi karena di tahun 2017 hanya ada 60 daerah yang mengajukan gugatan sengketa pilkada. Di tahun 2018 ada 72, sedangkan akhir 2020 ada 136 daerah. Mengapa orang melakukan gugatan sengketa pilkada kepada Mahkamah Konstitusi? Saya akan menjelaskan terdapat 2 alasan. Tetapi sebelumnya memang Mahkamah Konstitusi ditunjuk oleh negara, ditunjuk oleh undang-undang untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sengketa pilkada. Kedua alasan tersebut adalah yang pertama alasan objektif dan yang kedua adalah alasan subjektif. Nah, kita masuk dulu kepada alasan objektif. Di dalam alasan objektif ini terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara yang dihitung oleh tim ses paslon dan yang kemudian dihasilkan resmi oleh KPU. Nah, perbedaan ini bisa terjadi di beberapa TPS, bisa terjadi perbedaannya di penghitungan di level kecamatan atau di level kabupaten atau bahkan di level provinsi. Jadi beda-beda, tetapi yang biasanya banyak terjadi perbedaan tersebut berada di level TPS. Bila terjadi perbedaan atau selisih suara tersebut, maka yang perlu diingat oleh paslon adalah apakah perbedaan itu signifikan, apakah perbedaan tersebut masuk ke dalam kriteria masalah yang bisa disengketakan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena berdasarkan peraturan MK nomor 6 tahun 2020, di situ disebutkan bahwa tidak semua masalah akan diselesaikan oleh MK. Ada beberapa persyaratan sebuah masalah bisa masuk ke dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, persyaratan selisih suara secara keseluruhan yang dihasilkan oleh KPU itu sendiri, di mana selisihnya berkisar antara 0,5% sampai 2%, bergantung kepada besaran populasi dan besaran DPT di wilayah tersebut. Saya akan memberikan tabelnya sebagai berikut. Untuk di level provinsi Anda bisa lihat di sini tabelnya, dan Anda juga bisa lihat selisihnya mulai dari 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Nah, itu untuk di level provinsi. Sedangkan untuk di level kabupaten kota juga memiliki persyaratan dengan persentase yang sama. Tabelnya Anda bisa lihat sebagai berikut. Dan Anda juga bisa lihat di sini selisihnya juga antara 0,5%, 1%, 1,5%, hingga 2%. Nah, ini adalah syarat utama untuk memasukkan masalah tersebut atau masalah sengketa pilkada berkaitan dengan perhitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, di mana selisih ini sifatnya teknis dan kemudian dicek kenapa bisa berbeda antara hitungan yang dimiliki oleh tim ses dengan hitungan yang dimiliki oleh KPU. Syarat kedua adalah selisih suara yang muncul diakibatkan atau diduga terjadi karena adanya kecurangan, maka MK juga memberikan satu syarat lagi di mana kecurangan itu terjadi secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Karena kalau hanya di 1 atau 2 titik saja, itu tidak dianggap sebagai skema TSM tersebut. Dan apalagi misalnya perbedaannya itu
sangat jauh, maka itu tidak bisa dianggap sebagai masalah yang layak diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya Mahkamah Konstitusi juga sudah menyatakan di awal bahwa mereka akan menyidang masalah-masalah yang berkaitan dengan selisih suara saja. Sedangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kecurangan itu sebaiknya diselesaikan dengan cara non-MK. Misalnya melalui Bawaslu, melalui kepolisian, melalui DKPP, melalui PT UN, dan lain sebagainya. Jadi di luar kasus Mahkamah Konstitusi. Nah, bila motivasi atau alasan objektif ini menjadi alasan Anda untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi, yang perlu Anda ingat adalah Anda harus memiliki bukti yang lengkap. Jadi semua C1, semua perhitungan di level TPS, di level kecamatan, di level kabupaten, di level provinsi, itu semua catatannya lengkap. Semua saksi-saksinya ada, sehingga nanti pada waktu Anda mengajukan kasus dan melakukan persidangan yang mungkin sekarang dilakukan tidak offline tetapi online, maka di situ Anda harus bisa memunculkan saksi-saksi yang jelas, yang valid di semua titik yang Anda anggap terjadi selisih atau perbedaan suara tersebut. Jadi intinya, kalau Anda mau menang di dalam konteks ini, segala bukti, dokumentasi, dan kesaksian harus komprehensif dan lengkap. Bukti itu baik bukti tertulis maupun bukti nanti bila saksi Anda dipanggil untuk bersidang, semuanya lengkap. Nah, itu kemungkinan keberhasilannya akan tinggi bila memang terbukti selisih suara itu adalah masalah teknis mata. Alasan kedua mengapa mengajukan gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah alasan subjektif. Nah, ini alasan subjektif ini biasanya berkaitan dengan masalah perasaan, masalah emosi, ya, karena tentu saja kalah itu bukan sesuatu yang menyenangkan, apalagi sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa, sudah mengeluarkan biaya dan energi yang luar biasa besar, kemudian kalah. Di dalam proses demokrasi, legowo menjadi sebuah sikap yang harus dimunculkan oleh siapapun yang maju ke dalam pilkada. Jadi jangan cuma siap untuk menang tapi juga siap untuk kalah. Tapi beberapa orang yang tidak siap untuk kalah kemudian dengan alasan subjektivitas ini kemudian mengajukan gugatan ke MK. Terlebih mereka-mereka yang ada di golongan ini biasanya yang selisih suaranya bahkan sangat tinggi, bahkan sangat besar, ya, lebih dari 2%, lebih dari 3%, bahkan ada yang 5%, 10% juga tetap melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi alasan subjektif ini tentu saja karena kekecewaan atau mungkin juga bercampur dengan gengsi kepada pendukung, gengsi kepada investor atau bohir, gengsi kepada partai politik, gengsi yang menurut saya tidak perlu, ya, untuk dimunculkan pasca kekalahan pilkada tersebut, terlebih kalau syarat-syarat awal dari MK seperti yang sudah dicantumkan itu kemudian tidak terpenuhi. Misalnya bukti tidak lengkap, kemudian dokumentasi tidak jelas, kemudian beda suara sangat tinggi gitu loh. Jadi memang kalau cuma sekedar mendaftarkan ke MA secara online, semua bisa mendaftarkan. 270 daerah yang kemarin bertarung semuanya bisa mendaftarkan. Tetapi nanti ada tahapan-tahapan tertentu di dalam MK di mana perlu pemeriksaan bahan, kelengkapan bahan, kemudian penyesuaian dengan syarat undang-undang. Maka saya yakin hampir semua yang mengajukan gugatan tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan hasil penelitian sementara dari Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif atau KODE menyatakan dari 136 kasus yang ada, itu hanya 18,51% yang memenuhi syarat ambang batas. Artinya hanya 25 dari 136 yang layak untuk disidangkan, ya, dengan persyaratan ambang batas yang tadi saya sudah berikan tabelnya.
Ya, jadi menurut saya memang akan banyak gugatan yang akan dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dari MK tersebut. Nah, apakah paslon-paslon tersebut tahu bahwa mereka akan gagal? Mungkin feeling saya sebagian besar mereka paham, tetapi karena faktor subjektif tadi, masalah emosi, masalah tidak menerima kekalahan dan lain sebagainya kemudian muncul, dan itu membuat mereka gengsi dan kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ada kasus lain, ini saya juga melihat dari beberapa daerah yang lain. Sekali lagi ini jangan ditiru, dan menurut saya ini tidak baik dan tidak sportif, di mana mereka mengajukan gugatan sebetulnya untuk meningkatkan bargaining position mereka terhadap si pemenangnya, ya. Ini untuk kasus-kasus yang bedanya atau selisihnya itu lebih dari 2% seperti yang tadi udah disyaratkan. Jadi maksudnya bargaining position bagaimana? Jadi mereka akan melakukan bargaining dengan mereka yang menang gitu ya, kemudian menunjukkan kalau misalnya kamu ingin saya tidak menyelesaikan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi dan menggagalkan hasil dari hitungan KPU, oleh karena itu kamu harus ganti, kamu harus beri saya posisi, kamu harus berikan tempat untuk pendukung-pendukung saya dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini secara real politik ini terjadi ya, dan untuk mereka yang menang dari hasil KPU kemudian bedanya cukup jelas dan jelas-jelas tidak melakukan kecurangan atau apapun itu yang negatif. Usul saya Anda jalan terus dan jangan terima bargaining seperti ini, karena ini merusak proses demokrasi. Oh ya, satu lagi yang saya ingatkan bahwa gugatan kepada Mahkamah Konstitusi ini gugatan kepada KPU, jadi bukan gugatan kepada paslon. Artinya KPU di sini yang harus defensif, yang harus membela diri, yang harus menunjukkan bukti-bukti bahwa apa yang disangkakan oleh mereka yang menggugat itu tidak benar. Jadi gugatan pilkada itu bukan diarahkan kepada paslon tapi kepada KPU. Nah, kalau ditanya bagaimana kemungkinan keberhasilannya, boleh saya katakan bahwa dari keseluruhan gugatan yang diajukan kepada MK, sebagian besar mungkin 60-70% biasanya rontok di awal, di bagian pemeriksaan pendahuluan, di bagian bukti-bukti yang sesuai untuk maju ke dalam sidang. Itu biasanya mereka rontok di situ. Ada kemudian sebagian kecil yang di sidang, tetapi juga kelanjutannya hanya sebagian kecil lain yang kemudian dilanjutkan dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya dilakukannya penghitungan suara ulang di beberapa TPS atau penghitungan suara ulang di beberapa daerah. Ini di beberapa pilkada itu terjadi dan dilakukan ya, walaupun sekali lagi hasilnya belum tentu bisa mengalahkan dari mereka yang udah ditunjuk oleh KPU. Oke, lalu bagaimana kelanjutan dari urusan sengketa pilkada ini? Kita tunggu bersama. Yang pasti memang dengan adanya sengketa pilkada ini, maka pelantikan dari kepala daerah terpilih itu akan tertunda beberapa saat sampai urusan sengketa pilkada ini selesai. Dan per 26 Januari akan dimulai sidang-sidang pertama untuk menyidangkan kasus-kasus yang dianggap layak dan masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tunggu bersama bagaimana hasilnya. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.